Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani bahya'ir rosyadi. Amada arbaban nuha warosama syamsal bayani fi suduril ulama amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita harus senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita terus diberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat panjang usia, sehingga kita semua dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 ini. Perlu kita ketahui, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang berkah, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, di mana pada bulan suci Ramadan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kemudian apabila seseorang mengerjakan suatu amal pada bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Masya Allah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu bahwasanya pada bulan suci Ramadan itu tersebut pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka? Dari mana kita tahu hal tersebut? Jawabannya dari ilmu, dari para alimil ulama, melalui metode belajar, metode mengaji, dan metode yang lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus senantiasa menuntut ilmu. Karena sesungguhnya segala ibadah itu nomor 2. Sholat nomor 2, zakat nomor 2, sedekah nomor 2, dan ibadah yang lain itu nomor 2. Yang pertama dan yang paling utama adalah thalabul ilmi. Sebab apa? Perlu kita pikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ke alam muka bumi ini adalah untuk beribadah. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sedangkan kriteria ibadah yang akan diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilandasi dan didasari oleh ilmu. Di dalam kitab Zubah disebutkan, fakuluman bi ghairi ilmin ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, suatu ibadah, suatu tindakan tanpa didasari dengan ilmu, maka apa yang terjadi? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal ibadahnya tersebut tidak akan diterima alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah SAW sampai mewajibkan thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin dan muslimat. Thalab ilmu ini wajib kepada setiap muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak kalian lahir sampai masuk ke liang lahat. Sebab apa? Sebab segala amal ibadah itu ada ilmunya. Sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, wudu ada ilmunya, haji ada ada ilmunya. Segala amal ibadah kita, baik ibadah ghair mahdhah maupun ibadah mahdhah, itu ada ilmunya. Perlu kita ketahui, orang yang berilmu ini ketika telah meninggal dunia pun dikatakan masih hidup. Karena apa? Karena kemanfaatan ilmu dan kemanfaatan hal-hal yang lainnya yang dapat dinikmati oleh kita. Kita lihat Syekh Muhammad bin Daud As-Sonhaji, pemilik Jurumiyah, Syekh Muhammad Jamaluddin Ibnu Malik Sohibul Alfiyah, pemilik Alfiyah, Syekh Syarifuddin Al-Imriti, pemilik Imriti, Syekh Ahmad bin Abdurrahim At-Tahtawil Al-Misri, pemilik Nazm Maqsud, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, pemilik Yuhar Maknun, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali, pemilik Tafsir Jalalain, Syekh Wahab Al-Juhaili, pemilik Tafsir Munim, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghajji, Syekh Abi Soja yang memiliki Taqrib dan Fathul Qorib. Mereka dikenang sampai sekarang karena apa? Karena jasa beliau dalam ilmu pengetahuan, jasa beliau dalam ilmu tafsir, fiqih, alat, nahwu, shorof, dan yang lain sebagainya yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat Islam. Sebab apa? Segala amal ibadah kita, perbuatan kita harus dilandasi dengan ilmu-ilmu tersebut. Kita ingin tahu bagaimana tata cara sholat, kita harus tahu ilmu fiqih. Kita ingin tahu ilmu fikih, kita harus bisa baca kitab. Kita harus tahu dengan apa yang ada dalam ilmu fikih, apa yang ada dalam kitab-kitab fikih. Maka dari itu, kita harus senantiasa terus meningkatkan kualitas diri kita dengan terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya, khususnya ilmu agama, umumnya ilmu pengetahuan yang lain sebagainya.
Semoga kita semua terus senantiasa mencari ilmu, terus senantiasa memanfaatkan ilmu, dan terus senantiasa menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.